Halo anak-anak kami, salam SD, salam sains. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Berton Silalahi. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Apa itu ya? Dan tidak terasa kita sudah sampai ke materi. Iya, pesawat sederhana. Oh, bukan hanya itu, tetapi usaha, daya, dan juga pesawat sederhana. Coba amati gambar berikut ini. Nah, ketika kita melihat mobil yang mogok, apa yang kita lakukan? Tentu yang pertama adalah melihat, memeriksa apa yang terjadi. Kemudian setelah itu mendorong apabila dengan mendorong mungkin akan bisa menyala seperti itu. Nah, ternyata dari gambar ini ada 3 orang yang sedang mendorong mobil. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sana, dari gambar ini? Ternyata mobil tersebut bergerak. Karena apa? Karena gaya yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Nah, ingat, sebelumnya kita sudah mempelajari gaya. Gaya itu bisa berupa tarikan, bisa juga berupa dorongan. Nah, ketika mendorong mobil, maka akan memberikan gaya. Namanya adalah gaya dorong. Selanjutnya, coba diamati gambar berikut ini ya. Di sini ada jalan berbelok-belok yang menanjak ya. Kenapa jalan tersebut dibuat berbelok-belok? Ternyata tujuannya adalah supaya memudahkan kendaraan yang melintas. Nah, coba bayangkan ketika jalan tersebut dibuat lurus ke atas. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, anak-anak kami sudah tentu memiliki jawabannya. Nah, itu bisa disampaikan kepada guru yang masuk di dalam kelas. Oke, inilah materi yang akan kita bahas, yaitu tentang usaha, daya, dan pesawat sederhana. Dan dari ilustrasi yang disampaikan sebelumnya, itu ada kaitannya dengan materi ini. Oke, seperti apa itu? Mari ikuti penjelasan berikut ini. Oke, kalau kita berbicara usaha, tentunya dalam kehidupan kita sering mendengarkan kata ini. Nah, contohnya UD maju tunggal atau usaha dagang maju tunggal. Nah, atau bisa juga dikatakan bahwa usaha itu adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, menjual pupuk, obat-obatan, kemudian kelontong, alat tulis, fotokopi, dan juga bahan bangunan. Itu merupakan sejenis usaha. Namun, apakah di dalam mata pelajaran IPA atau di dalam konsep IPA sama definisinya? Kita lihat. Ternyata di dalam IPA, usaha itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Pada gambar ini juga ditunjukkan ilustrasi bagaimana seseorang atau sebuah gambar yang sedang mendorong meja. Ketika meja ini didorong, maka apa yang terjadi? Tentunya meja akan terdorong. Ya, kenapa bisa terdorong? Karena adanya gaya yang diberikan pada meja tersebut, sehingga mengalami perpindahan. Itulah yang dinamakan dengan usaha. Ingat, ada gaya dan juga ada benda yang berpindah. Ada perpindahan. Nah, ingat konsep perpindahan di gerak yang sudah kita pelajari. Ingat juga konsep gaya yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Selanjutnya, usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahan. Apa sih maksudnya ini? Ternyata ketika seseorang sedang menarik kotak dengan gaya konstan atau F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S. Nah, ketika ini sebagai ilustrasi juga, ketika diberikan gaya, nah gaya itu definisinya bukan hanya dorongan, tetapi ada juga tarikan. Gaya itu adalah gaya tarikan atau dorongan. Nah, ketika seseorang menarik sebuah kotak, dia akan menggunakan gaya. Jadi dia sudah menggunakan gaya. Kemudian kotak tersebut berpindah sejauh S. Dari posisi awal, kemudian posisi akhir. Dia akan berpindah. Oke, secara matematis, usaha yang dilakukan oleh orang tersebut adalah
W sama dengan F dikali S. Nah, apa itu W? W itu adalah work, bekerja atau kerja. F itulah force atau tenaga. S itu adalah space, ya, atau perpindahan, ya. Kalau sebelumnya ada delta X, itu sama, ya, sama. Nah, satuannya bisa dilihat pada gambar atau pada layarnya. Bisa dilihat, ya, gaya itu satuannya Newton, S itu meter, kemudian W itu adalah Newton meter atau joule. Nah, saya berikan kasus seperti ini. Jika kamu mendorong dinding, dinding atau tembok, apa yang terjadi? Apakah tembok tersebut berpindah atau tidak? Apakah kamu melakukan gaya di sana atau tidak? Dan apakah itu dinamakan dengan usaha? Oke, bisa didiskusikan bersama teman-temannya dan disampaikan jawabannya kepada guru yang mengajar di dalam kelas. Selanjutnya contoh soal, ini penerapan rumus di dalam soal, ya. Misalnya sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda tersebut? Ini dalam mengerjakan soal dalam fisika, yang pertama harus memahami apa maksud dari soal itu. Oke, dari soal ini kita rumuskan yang diketahui. Ada massanya 10 kg, ada gayanya 25 Newton, ada perpindahannya 4 meter. Nah, yang ditanya adalah usahanya. Oke, apa rumus usaha? Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Ingat, gaya dikali perpindahan. Nah, di sana kan disebutkan massa. Kenapa tidak dikaitkan? Ternyata tidak ada pengaruh, karena setiap benda pasti memiliki massa. Oke, setiap benda memiliki massa. Tetapi yang diminta di sini adalah usaha. Usaha itu rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Jadi tidak ada kaitannya dengan massa. Maka kita masukkan nilainya 25 Newton dikali 4 meter, yaitu 100 Newton meter atau 100 Joule. Itu jawabannya, ya. Sangat sederhana, aku ya. Jadi silahkan dipahami dulu soal, kemudian buat diketahui, kemudian apa yang ditanya. Dari ditanya itu bisa digunakan rumusnya. Oke? Dari rumus yang digunakan tinggal memasukkan nilainya, pasti bisa, ya. Oke, sebagai latihan bisa dikerjakan ini, ya. Boleh dikerjakan secara mandiri supaya mahir menggunakan rumus ini, ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada gurunya. Oke, selanjutnya daya. Jika berbicara tentang daya, misalkan dua orang anak A dan B dalam memindahkan meja sejauh 5 meter. Akan tetapi dalam memindahkan meja itu, si A dapat melakukan lebih cepat daripada si B. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa daya si A lebih besar daripada daya si B. Ya, dari sini, dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa daya itu adalah kecepatan melakukan usaha atau daya persatuan waktu. Ya, daya persatuan waktu. Nah, dari sini kita nyatakan rumusnya P sama dengan W per T. Apa itu P? P itu adalah daya, atau diambil dari kata bahasa Inggrisnya itu power, kekuatan, tenaga, ya, kekuatan, ya, power. Jadi joule per S atau watt, ya. Kemudian W itu adalah usaha, satunya adalah joule sebelumnya, ya, ingat rumus sebelumnya. Kemudian T itu adalah waktu. Oke, sampai sini bisa ya, Nafi, ya. Coba kita lihat contoh soal dalam penerapan rumusnya. Ini satuan lain dari daya, ya, ada HP, horsepower. Ini sering muncul pada misalnya mesin-mesin mobil atau kendaraan, gitu ya. DK, daya kuda, kemudian PK, Parden Crack. Nah, ini konversinya 1 HP sama dengan 1 DK atau sama dengan 1 PK atau sama dengan 746 watt. Nah, ini diingat, ya, bagaimana mengkonversikan satuan ini. Oke, selanjutnya dari sini muncul satuan energi yang dikaitkan dengan pemakaian energi listrik. Nah, kalau kita lihat satuan dari energi listrik yang kita gunakan setiap harinya di rumah atau di asrama itu adalah kWh atau kilowatt hour, ya, atau kilowatt jam. Dengan demikian sama dengan 10 pangkat 3 kali 3600 watt sekon atau sama dengan
3,6 kali 10⁻6 Joule. Itu satuan dari energi listrik ya Nawi ya. Oke, ini hanya sebagai pemahaman saja. Contoh soalnya. Nah, misalnya sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin selama 1 jam? Nah, dari sini kita pahami dulu soalnya. Kemudian kita buat diketahui ada P, ada T. Ya, apa itu P? Power, ada dayanya, ada T-nya, ada waktunya. Oke, dari sini kita konversikan. Kalau misalnya tidak sama satuannya dalam satuan SI. Apa itu SI? Sistem Satuan Internasional. Nah, harus kita samakan ke sana ya. Ditanya adalah kerja katanya. Kerja itu adalah sama dengan usaha, yaitu work. Work itu adalah W. Maka dari sini kita cari rumusnya. Ternyata rumusnya adalah W sama dengan P dikali T. Ingat rumus daya sebelum ini ya. Itu hanya penyelesaiannya, matematisnya. Oke. W sama dengan 2000 watt dikali 3600 Coulomb. Maka dari sini dapat hasilnya bahwa kerja yang dihasilkan oleh mesin itu adalah 7.200.000 Joule daya yang dihasilkan. Oke, itu tentang daya. Selanjutnya masuk ke latihan mandiri. Boleh dikerjakan ini supaya lebih mahir ya penggunaan rumusnya. Silakan dikerjakan ya. Selanjutnya pesawat sederhana. Nah, ini materi yang membantu kita juga di dalam kehidupan dan juga penerapannya banyak di kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Boleh kita lihat. Dulu definisi pesawat sederhana itu adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia. Nah, dari definisinya saja, manfaatnya adalah untuk meringankan pekerjaan manusia. Nah, manfaatnya memudahkan pekerjaan manusia, kemudian menghemat waktu, kemudian lebih aman digunakan, ya, lebih aman digunakan. Contohnya seperti apa sih? Nah, boleh kita lihat. Misalnya, tuas atau pengungkit. Kemudian ada bidang miring, kemudian ada katrol, kemudian ada roda berporos. Nah, itu jenis-jenis pesawat sederhana ya. Kemudian yang pertama, tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit ini adalah berupa batang yang bergerak pada sebuah titik tetap yang disebut dengan titik tumpu. Seperti apa? Misalnya ini. Nah, tentu pernah bermain juga jungkit. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapannya ya. Contoh penerapan tuas atau pengungkit atau gunting. Gunting. Ketika kamu menggunakan gunting, itu juga salah satu contoh tuas atau pengungkit. Nah, yang perlu dipahami bahwa tuas atau pengungkit ini memiliki titik tumpu. Oke, titik tumpu. Kemudian ada bebannya, kemudian ada kuasanya. Oke. Dari ketiga itu kalau sudah memiliki ciri-ciri itu maka itu disebut dengan tuas atau pengungkit. Ya. Kemudian untuk besarannya atau secara matematisnya KM sama dengan W per F. Nah, apa itu KM? KM itulah keuntungan mekanis. Nanti saya sampaikan di akhir ya. Apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis untuk tuas atau pengungkit bahwa KM sama dengan W per F atau LK per LB. LK itu adalah lengan kuasa. Berapa panjang dia titik tumpu ke titik kuasa. Itu LK. Kemudian per LB. Berapa panjang titik beban ke titik tumpu. Itu LB. Sama dengan W per F. Nah, itu tinggal matematisnya Nabi ya. Boleh dioperasikan. Saya kira ini sudah lebih paham ya. Anak kan kelas 8 tentu pandai untuk mengoperasikan seperti ini ya. Oke, selanjutnya jenis-jenisnya. Ini ada tuas jenis pertama. Nah, ini juga jungkit. Misalnya contohnya tang atau gunting. Nah, itu termasuk tuas jenis pertama. Kenapa dikatakan tuas jenis pertama? Ternyata titik tumpunya berada di tengah. Itu dikatakan tuas jenis pertama. Kemudian tuas jenis kedua, ketika titik tumpunya atau bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi ada yang di tengah itu adalah bebannya. Kemudian tuas jenis ketiga, ketika kuasa berada di tengah, berarti berada di antara titik tumpu dan beban. Nah, itu jenis-jenis tuas ya. Kalau misalnya menemukan yang seperti ini, boleh mengklasifikasikannya ke tuas jenis keberapa ya. Nanti boleh dicari-cari informasinya. Kira-kira jenis-jenis tuas yang ada di sekitar lingkungan kita atau di rumah kita boleh diklasifikasikan seperti ini.
Oke, selanjutnya perhitungan. Nah, ini contoh soal penerapan rumusnya. Boleh dipelajari ya, dipelajari. Di sini menggunakan tuas jenis pertama. Nah, misalnya perhatikan gambar di bawah ini. Di sini sudah ada besarannya ya. Berapakah berat beban yang diangkat oleh gaya kuasa sebesar 100 Newton supaya posisi tuas minimal seimbang? Nah, seimbang itu sama posisinya. Ini kan posisinya belum seimbang. Buat dulu apa yang diketahui dari soal. Ada LB-nya dengan bebannya 2 meter, ada LK-nya 5 meter, ada F-nya 100 meter. Kemudian ditanya W-nya, beratnya. Nah, ingat rumusnya sebelumnya, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, tinggal masukkan rumusnya, dapat hasilnya 250 Newton. Itu contoh mengerjakan. Nah, supaya lebih paham nanti boleh di akhir ya, ada latihan. Kemudian yang kedua, bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usaha. Nah, tentu pernah melihat ini ya, pernah melihat ya. Ini rumusnya, rumus matematisnya boleh dilihat. F dikali S sama dengan W dikali H. Nah, H itu apa? Ketinggian dari bidang miring. S itu apa? Panjang bidang miring. F itu apa? Gaya yang digunakan untuk menarik beban. W itu apa? Itu beratnya. Nah, keuntungan mekaniknya ada di sini. W per F ya, sama dengan S per H. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh penerapannya. Misalnya memindahkan barang dari ke angkutan atau ke mobil. Jika berat benda tersebut 100 Newton, tentukan besar kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Nah, ini matematisnya. Dari sini boleh buat dulu diketahui dari soal. Ada S panjang bidang miring 5 meter, ada H tinggi bidang miring 3 meter, ada W 100 Newton. Kemudian yang ditanya berapakah gaya kuasa supaya bisa mengangkat beban tersebut. Nah, F dikali S sama dengan W dikali H. Oke, dapat hasilnya. Dapat hasilnya 60 Newton. Apakah ini betul? Itu W atau F? Nah, boleh diberikan komentarnya, oke ya. Selanjutnya, katrol. Nah, ini katrol tidak asing bagi kita ya. Katrol adalah salah satu pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan putaran. Nah, di sini ada putarannya. Oke, ini katrolnya. Nah, tujuannya juga dapat memudahkan pekerjaan manusia. Ini biasanya terdapat pada tukang bangunan ya, yang memudahkan untuk mengangkat benda dari lantai dasar ke lantai atas misalnya, itu atau ke atap. Itu memudahkan pekerjaan dari tukang tersebut. Oke, di sini ada macam-macam katrol. Ada katrol tetap. Ketika katrolnya tetap, tidak bergerak. Ya, katrol tetap artinya posisinya tetap ya. Nah, tetap berputar, tetapi pada porosnya. Tetap berputar pada porosnya, tetap. Kemudian ada katrol bergerak. Katrol bergerak di sini, katrolnya bergerak. Ya, bebas, tidak tetap pada posisinya. Kemudian ada katrol gabungan. Nah, katrol gabungan ini adalah katrol yang digabungkan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, apa yang membedakan ini? Nah, tentu dari keuntungan mekanisnya sangat membedakan. Kalau dia katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Kalau katrol bebas, keuntungan mekanisnya 2. Kalau katrol gabungan itu sesuai dengan jumlah tali yang mengoperasikan dari katrol tersebut. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini contoh dari penerapan katrol. Nah, berapakah gaya F yang diperlukan untuk menarik beban? Nah, diketahui M sama dengan 50 kg, F sama dengan, nah berapakah F-nya? Nah, dari persamaan sebelumnya, F sama dengan W. W itu adalah massa dikali gravitasi. W itu adalah berat beban, ya, berat benda. K, F sama dengan 50 kg dikali 10 meter per sekon pangkat 2. Maka hasilnya adalah 500 Newton. Oke, selanjutnya, nah, roda berporos. Nah, tentu roda berporos ini sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, roda berporos adalah pesawat sederhana yang berbentuk bundar dengan poros di bagian tengahnya. Boleh dilihat gambar yang ada di layar ya. Ada sepatu roda, ada kursi roda, ada ban sepeda, mobil. Nah, itu termasuk roda berporos ya. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari
dalam sistem gerak pada manusia, contohnya misalnya pada saat kita mengangkat barbel, itu juga menerapkan prinsip pesawat sederhana, yaitu jenis tuas. Ketika jinjit, ya, itu juga termasuk penerapan pesawat sederhana, itu tuas jenis kedua. Kemudian ketika mengangkat leher ke bawah ke atas, itu menerapkan tuas jenis pertama, ya, penerapannya. Kemudian ini sebagai latihan aku, boleh dikerjakan sebagai latihan mandiri supaya menguasai, ya, penerapan dari rumus-rumus. Boleh mengerjakan soal ini, ya. Belajar tidak mengenal lelah, tetapi belajarlah dengan kerja keras, dengan rajin dan giat seperti nilai-nilai yang kita terapkan, dan juga dengan semangat, ya. Tidak ada kata mengeluh, semuanya bisa dilalui dengan berusaha, ya. Banyak sumber-sumber lain yang bisa mendukung dari materi ini. Silahkan dikerjakan latihan yang ini, Nabi, ya, yang ada di belakang saya ini. Ada 1, 2, 3, ya. Oke, demikian pembahasan atau penjelasan materi tentang usaha, daya, dan pesawat sederhana. Untuk kegiatan di sekolah, kita akan melakukan aktivitas, ya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan jemu-jemu untuk belajar, terus semangat, karena belajar itu menyenangkan, ya. Temukan apa yang menjadi inti dari materi kita hari ini. Semoga dapat melihat atau mencari informasi-informasi lain supaya melengkapi atau memahami lebih utuh dari materi yang saya sampaikan. Demikian pembelajaran kita hari ini, Nabu. Salam sehat, salam SFD, salam sains.